Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya ingin percaya kita semua ada dalam berkat daripada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan dan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita sama-sama mendengarkan pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan. Rencana Tuhan indah bagi setiap kehidupan kita semua. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Puji Tuhan. Mari kita saati, kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, sebab itu urapan Allah menyertai hamba-Mu dan kami sekalian yang mendengarkannya. Dan jadikanlah tanah hati kami, tanah hati yang baik dan subur, benih firman Allah boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau Tuhan. Makasih, biarlah perkenanan Tuhan menjadi bagian
menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama baca dalam ayat pokok kita di dalam 1 Korintus 9, 1 Korintus 3 ayat 9, maaf. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya ulangi lagi, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai judul renungan pada saat pagi hari ini yaitu jangan ada perselisihan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal perselisihan, kalau kita sama perhatikan di dalam pasal yang ketiga ini dalam ayat yang ke-1 dan 9, Bapak Ibu Saudara bisa belajar lebih dalam lagi tentang apa yang terjadi tentang perselisihan ini ketika ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Korintus. Tapi sekarang kita belajar bagaimana kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini mengatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita khususnya, seringkali perselisihan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Bukan saja di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah rumah tangga, perselisihan itu bisa dapat terjadi. Tetapi ingat, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan dikatakan di dalam ayat pokok, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Jadi kalau berbicara tentang kawan sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawan itu berarti orang yang sudah lama dikenal. Dalam apa? Mungkin dalam bermain, di dalam bekerja, atau mungkin di tengah keluarga kita sudah mengenal. Atau di tengah pelayanan, dalam kita bergereja, kita sudah lama mengenal satu sama lain. Kita ini adalah kawan. Ya. Dan berbicara kawan sekerja Allah berarti kita ini harusnya bisa saling bekerja sama dalam setiap pelayanan demi pelayanan kita. Tapi kenyataannya seringkali masih ada kadangkala seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya. Kita masih kadangkala bisa ada iri hati. Dan seperti apa yang kita pelajari tentang perselisihan, kita masih bisa berselisih. Tetapi bukankah mari, sebagai mungkin tema besar gereja kita mau saling memberkati, blessing others, memberkati satu sama lain. Alangkah indahnya ketika kita sebagai para pekerja di ladangnya Tuhan,
sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, kita sama-sama mengerti bahwa anugerah Tuhan bagi kita diberikan kesempatan untuk kita dapat bekerja bersama menjadi kawan sekerja Allah. Yang apa? Dapat saling melengkapi, dapat saling menolong satu sama lain, dapat saling membangun, dapat saling apa? Melengkapi apa yang kurang mungkin bagi orang lain, mungkin ada kekurangan, mungkin lewat masukan, lewat nasihat, kita boleh membangun, memberkati orang itu. Bukannya malah apa Bapak Ibu Saudara? Menyakiti. Ya. Mungkin nasihat kita mungkin lebih baik, nasihat-nasihat yang baik yang dapat membangun, bukan melemahkan iman orang, atau dengan perkataan kita mematahkan semangat mereka di dalam melayani Tuhan. Ya, itulah. Mungkin kita sama-sama koreksi, kita masih ada kelemahan dan kekurangan, tapi sama-sama kita belajar. Jangan ada perselisihan. Memang tidak mudah, tapi sama kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam sebuah pelayanan, bukan karena siapa yang lebih hebat. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3, saya golongan Apolos, ya. Saya golongan Paulus. Dalam sebuah pelayanan bukan kita mau menonjolkan diri, kita adalah kelompok yang hebat. Kita adalah pribadi yang hebat. Atau mungkin kita yang orang yang mungkin sudah banyak memberi dalam pekerjaan Tuhan. Atau kita mungkin sudah lebih banyak tampil, berdiri dalam melayani Tuhan. Saya yang lebih banyak mempengaruhi, memberi dampak, mempengaruhi dalam sebuah pelayanan. Mari sama-sama kita belajar. Bukan semua yang paling. Semua aku. Tapi dalam Roma 11 ayat 36. Ini sebagai ayat terakhir. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita boleh bekerja sama sebagai pekerja-pekerja Tuhan di ladangnya Tuhan. Kita mau sama-sama setia terus di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan baik dalam setiap talenta, dalam setiap kepercayaan Tuhan, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersyukur, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Kau boleh berikan dalam kehidupan kami, untuk kami sama-sama mengoreksi kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami, apa yang masih kurang dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami Roh Kudus, biarlah kami boleh sama-sama bekerja sama satu sama lain dalam membangun pekerjaan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan karena ini semua kami kembalikan hanya buat kebesaran nama Tuhan. Makasih Tuhan, ampuni kami sekiranya mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dalam motivasi kami dalam melayani Tuhan. Ampuni kami, sebab itu Engkau yang menolong kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini pun apapun yang akan kami kerjakan, kami mau kerjakan itu pun hanya buat kebesaran nama Tuhan. Sehingga apa? Nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat kehidupan kami, lewat apapun yang kami kerjakan. Inilah ucapan syukur kami, dan kami memasuki hari yang baru. Kami percaya penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah yang kami andalkan. Kepadamu kami terus berserah, kepadamu kami terus percaya. Tuhan, tolonglah sertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami akan masuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan.